Shalom. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru. Karena kita baru berjumpa ya di tahun ini. Ya, setelah 1 tahun kita berpisah, kita jumpa lagi. Dan saya percaya bahwa di tahun 2025 ini Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat melalui dalam kehidupan kita. Amin. Katakan kiri kanan, kamu itu 2025 diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, pada sore hari ini kita akan berbicara dalam tema GBI ya, secara nasional ya, tentang kebiasaan positif orang sukses. Ya, katakan kebiasaan positif orang sukses. Saya percaya kita semua mau menjadi orang yang sukses. Amin. Sukses berarti kita melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Sukses berarti kita mengerjakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita saja. Sukses itu berarti kita ada di jalur yang tepat. Amin. Nah, karena itu kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, karena ini sangat penting. 2025 tahun ini katanya bukan tahun yang baik, tapi tahun ini ya akan banyak tantangan, akan banyak masalah, persaingan dan sebagainya. Dunia semakin berkompetisi, ya, dan hanya orang-orang yang kompeten saja yang bisa berhasil, sukses. Dan saya percaya kalau anak Tuhan tidak mempersiapkan diri, maka kita akan tersingkir. Betul apa betul? Ya, ini dalam bidang apapun, dalam paling kecil dalam bidang keluarga, dalam hal urusan keluarga, kita juga harus mengembangkan hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Dalam usaha pekerjaan, dalam hal apapun, dalam studi dan sebagainya. Ya, kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, kalau kita membaca, coba kita baca Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya tahu bahwa GBI Glow ini tahun ini menyatakan tema atau memberikan tema The Year of Resilience. Ya, apa itu resilience? Tahun resilience. Apa? Ketangguhan. Tahun ketangguhan. Nah, berarti Gembala senior sudah melihat ke depan bahwa tahun ini akan banyak tantangan. Dan orang-orang atau jemaat GBI Glow harus tangguh. Katakan, saya harus tangguh. Nah, contohnya Daniel, kita baca sama-sama. Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, dan para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa Daniel itu telah berada di Babel, ya, telah melalui beberapa pemerintahan, lalu kemudian tibalah di pemerintahan Raja Darius. Raja Darius ini kemudian memperbaharui struktur pemerintahannya dan kemudian mau mengangkat 120, berarti ada 120 daerah yang telah ditaklukkan. Dan masing-masing daerah harus memiliki pemerintahan, ada wakil raja di situ untuk mengurus kepentingan kerajaan. Dan kemudian di atas 120 ini ada 3 orang wakil raja yang mengurusi mereka. Ya, jadi raja ada 3 orang, lalu 120 orang. Dan kemudian dari 3 orang ini disebutlah nama Daniel. Dan Daniel melebihi daripada semuanya. Dan Raja Darius begitu sayang kepada Daniel. Dia tahu potensi Daniel. Dia tahu kemampuan Daniel. Dia tahu Daniel ini orang yang bijaksana, yang hebat, yang luar biasa. Yang telah ada di beberapa pemerintahan. Ya, sejak dari masa mudanya, dikatakan masa mudanya itu dia telah ditawan, dibawa ke Babel, dan kemudian dia menjadi pejabat kerajaan, pembantu raja. Dan kemudian Daniel ini oleh Darius akan diangkat untuk mengepalai 3 orang ini. Siapa Daniel ini? Daniel ini orang Israel yang ditawan. Betul kan? Dibawa ke Babel. Dan kemudian dia dipilih untuk menjadi pejabat di kerajaan. Tetapi ternyata apa yang direncanakan oleh Darius, ya, seperti yang kita nonton drakor-drakor, drama Korea tentang kerajaan. Ada drama yang pendek-pendek itu drama apa? Drama Dracin, ya toh? Iya, ternyata ada intrik politik yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel.
Para pejabat yang lain tidak suka kalau Daniel ada dan mengepalai mereka. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel karena mereka tidak bisa menemui ada kelalaian atau kesalahan dari pekerjaan Daniel. Dia setia, dia kerja yang baik, dia kerja penuh integritas. Akhirnya didapat kelemahannya di mana? Dalam hal beribadah. Bayangkan Bapak Ibu, orang buangan naik posisi yang luar biasa, ingin berusaha dijatuhkan. Daniel telah mengembangkan hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus seperti Daniel, kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan ini. Ini hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita meremehkan, kan kita punya Tuhan, betul kan? Dalam pekerjaan, kan kalau berdoa pasti Tuhan tolong. Tunggu dulu. Untuk apa Tuhan memberikan kita otak? Untuk apa Tuhan memberikan kita talenta, potensi? Untuk apa Tuhan memberikan kita karunia? Ya, sudah pasti ini untuk menolong kita untuk bekerja, untuk menghadapi kehidupan dan untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Itu tidak kita terima lalu kemudian kita biarkan. Ini harus dikembangkan. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita potensi. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita bakat. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita karunia. Jangan disia-siakan. Kalau kita bicara tentang talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Ada yang diberikan berapa? Berapa talenta? 2 talenta. Ada yang diberikan 5 talenta. Berarti masing-masing orang mendapatkan talenta. Kenapa diberikan 1, 2, dan 5? Karena tuannya melihat kemampuan seseorang. Jadi jangan kecewa kalau hanya mendapatkan 1. Saya percaya bahwa setiap orang pasti ada talentanya. Betul apa betul? Ya, bahkan orang yang mohon maaf, yang tidak lengkap pun secara fisik ada talentanya. Tuhan kasih. Tapi talenta itu jangan disimpan. Talenta itu harus dikembangkan. Siapapun kita, mulai dari anak muda, bahkan sampai orang tua. Ada yang berkata begini, saya kan masih muda. Saya tidak perlu, yang penting saya belajar, saya menikmati. Belum tentu. Dari muda harus mengembangkan. Saya kan sudah tua, sudah berhenti, tidak usah lagi belajar. Siapa bilang? Belajar itu tidak mengenal usia. Amin. Ada yang bilang, saya kan sudah pensiun. Saya mau menikmati hidup. Tunggu dulu. Ya, ketika kita berhenti mengembangkan potensi kita, hidup kita pun akan berhenti. Halo? Justru di usia-usia pensiun itu, kita mempunyai potensi yang luar biasa. Jangan salah. Ya, jangan salah. Kenapa? Karena kita punya pengalaman. Karena kita punya kemampuan. Kita sudah teruji, ada modal, ada koneksi dan sebagainya. Ya, jadi kalau usia pensiun jangan pensiun. Saudara akan drop, turun terus. Bahkan WHO mengatakan usia masih muda itu sampai berapa tahun? Usia masih muda, usia pemuda berapa tahun? Batas usia muda 100 tahun.
Ada yang sudah 100 tahun di tempat ini? Coba lihat kiri kanan. Ya, saya kira di sini masih 17 tahun semua. Ya, terlihat dari wajah-wajahnya. Coba lihat dulu, betul apa betul? Ya. Nah, karena itu kita harus mengembangkan kebiasaan positif ini. Orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, slide berikutnya, ini memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif. Mereka melakukannya dengan setia. Mereka mengembangkannya dari waktu ke waktu. Mereka tidak berdiam diri, tapi mereka terus mau belajar, mau berusaha untuk mengembangkan potensinya. Ya kalau ya secara umum, saya kan sudah tahu bagian ini. Pasti. Ya sedangkan dokter saja, ada dokter umum, ada dokter spesialis, betul kan? Ada lagi subspesialis, ada lagi sub-spesialis. Berarti kita harus sampai betul-betul tahu kemampuan kita, potensi kita. Kita harus kembangkan. Nah, karena itu kita harus belajar dari kehidupan Daniel. Kebiasaan positif apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia hidup dengan prestasi. Ya, tapi Pak, saya kan sudah umur, prestasi apa? Masih banyak hal yang belum kita capai. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Amin. Ada mahasiswa saya, usia 70, waktu itu dia 76 tahun. Dia masih mau belajar. Bahkan kalau dia tidak tahu soal handphone, dia datang ke saya. Pak Hece tahu nggak? Ini gimana caranya? Ini kalau ini kirim ini, dia masih belajar. Dan setiap hari dia mengirimkan renungan kepada banyak orang. Dia masih belajar, tapi karena COVID, dia kembali pada Bapa. Ya. Ada kisah-kisah, ada salah satu ibu, ya sudah oma. Sekarang dia usia berapa? 80 tahun, nggak salah, 80-90 tahun. S3. Ya. Apakah belajar mengembangkan kebiasaan positif dibatasi oleh usia? Saya kira tidak. Amin. Saya kira tidak. Kita harus terus mengembangkan. Ada prestasi kehidupan. Paling tidak kita harus tahu supaya kita bisa menceritakan kepada anak cucu kita. Dulu Opa pernah begini, Opa bisa menghasilkan ini. Anak-anak muda, kejar, berprestasilah. Ya jangan berpuas diri. Lakukan sesuatu. Kenapa? Karena prestasi, maka Daniel mendapat kesempatan untuk ada dalam pemerintahan, dalam beberapa periode kekuasaan. Sejak dari muda, waktu Nebukadnezar, lalu kemudian menginvasi Israel, dia memilih anak-anak muda dan menguji mereka. Daniel salah satunya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan lainnya. Dari masa muda, kembangkan potensi, ya diri. Saya dulu sangat malu. Saya kalau bicara itu agak terpatah-patah. Saya dulu kurus kerempeng, ya tidak tahu. Tapi ketika saya bertobat, saya katakan bagi kelas 3 SMP, Tuhan pakai saya. Berikan saya suara yang baik. Berikan saya kemampuan untuk bermain musik. Akhirnya Tuhan pakai saya mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan bawa dalam beberapa kali saya secara anak muda waktu itu lomba-lomba apapun ya. Saya mewakili kabupaten, mewakili provinsi. Ya, bahkan sampai hari ini tetap harus belajar. Tetap harus belajar.
mengembangkan semua. Dia menulis, ya, dan banyak hal. Ya, lalu kita harus seperti itu. Kita harus mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan menunjukkannya dengan prestasi. Nah, lalu oleh karena prestasi, maka Daniel itu dikenan raja. Dia mendapatkan berbagai bentuk kepercayaan. Orang yang mempunyai talenta, orang yang berprestasi, orang yang itu akan ada di hadapan para pemuka-pemuka, di hadapan para raja-raja. Nah, oleh karena itu, slide berikutnya, untuk berprestasi kita bisa memulai dengan fokus pada kekuatan diri. Apa yang saya miliki? Ya, ibu-ibu, apa yang ibu-ibu miliki? Oh, saya bisa bikin kue, Pak Pendeta. Oh, saya bisa kerajinan tangan, Pak Pendeta. Anak-anak muda, apa yang engkau miliki? Oh, saya di sains, saya pintar, jago. Kembangkan. Oh, saya bidang bahasa, saya bidang apapun. Kembangkan itu. Temukan kekuatan diri. Lalu kemudian kembangkan. Usahakan, terus berjuang untuk itu. Berjuang. Ya, makanya orang Jepang itu berkata begini, kalau kita memuji anak kita, jangan bilang karena dia pintar. Nah, kau pintar sekali. Tapi kan, kau itu pekerja keras. Kau itu sudah berusaha. Supaya ketika dia menemukan masalah dalam bidang studi dan sebagainya, dia tahu bahwa dia adalah pekerja keras. Dia orang yang tangguh. Amin. Sama seperti kita. Ya, kita harus menjadi gigih, kuat, tekun untuk belajar mengembangkan. Nah, hal yang kedua adalah Daniel itu hidup berintegritas. Tadi kita sudah baca di situ bahwa dia adalah orang yang setia. Dia orang yang baik. Bahkan dalam pekerjaan tidak ditemukan kesalahannya. Ya, orang berusaha mencari-cari kesalahannya, tidak ditemukan. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bagaimana dengan orang Kristen? Seharusnya kita mempunyai kehidupan seperti Daniel karena kita punya Tuhan. Yesus, Sang Raja ada di dalam kita. Daniel hidup dengan niat untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Karena dia merupakan wakil Allah di muka bumi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga wakil Allah di muka bumi ini. Amin. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Yesus ada di dalam kita. Jadi seharusnya sebagai anak Tuhan, sebagai anak Raja, kita harus menunjukkan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, bukan mempermalukan. Betul kan? Secara jasmani saja, ya, kita ini membawa nama keluarga kan? Anaknya siapa itu? Anaknya itu, oh memang papa aja itu hebat. Keluarganya itu, wah baik semua. Anaknya siapa itu? Memang Tong itu papanya itu. Memang nakal, memang Tong, makanya anaknya juga nakal. Betul apa betul? Dalam pekerjaan, dalam kehidupan ini, integritas itu penting. Orang akan menghargai kita karena kita punya nama baik. Nama baik itu berkaitan dengan apa? Integritas. Integritas itu berkaitan dengan kesetiaan. Integritas itu berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, integritas itu berkaitan dengan kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya, kata Alkitab, Amsal mengatakan, akan mendapatkan banyak berkat. Hidup ini harus berintegritas, ya.
Jadi Daniel hidup dengan integritas. Daniel itu setia kepada Allah. Dia juga setia dalam mengerjakan hal yang dipercayakan. Walaupun itu sederhana, kecil, kita seringkali meremehkan hal-hal yang kecil. Kita remehkan hal-hal yang sederhana. Justru ketika kita tekun mengerjakannya dari hal yang sederhana, maka akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Ya, tidak akan mungkin seorang ibu yang menjual kue akan langsung mendapatkan order yang banyak. Tapi dimulai dari order kecil-kecilan dulu, betul kan? Lalu kemudian mendapatkan kepercayaan bahwa mutu kualitas kue yang dia jual itu baik. Akhirnya tersebar, lama-lama usahanya akan semakin berkembang. Prinsip kesetiaan, kesederhanaan, setia dalam perkara-perkara kecil ini alkitabiah. Ya, kita harus memperhatikan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa saja. Tuhan akan mengangkat kita. Daniel dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dia seorang pekerja yang cermat. Dia tidak lalai sehingga tidak didapati kesalahan pada tugasnya. Daniel contoh orang yang mempunyai integritas. Sebutkan siapa lagi? Yusuf juga orang yang mempunyai integritas. Apa yang dipercayakan kepadanya tidak habis. Justru dia mengembangkannya. Ya, seringkali ada orang yang dipercayakan, habis. Tidak ada tanggung jawabnya. Tidak ada laporannya. Bagaimana bisa kita diangkat Tuhan lebih tinggi lagi? Amin. Dalam hal apapun, dalam pelayanan juga demikian. Ya, kerjakan. Itu pelayanan kecil. Ngapain saya? Saya kan ini bos di kantor. Ya. Ngapain saya harus mengurus itu? Kasih orang lain saja. Saya nanti yang besar-besar. Tidak seperti itu. Ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar. Nah, tetapi kemudian yang didapati oleh musuh-musuh Daniel yang tidak suka dengan Daniel adalah hidup ibadahnya. Tetapi justru hidup ibadah kepada Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Mungkin orang memandang enteng yang ketiga hidup beribadah ini. Ya, orang pandang enteng. Tapi Daniel tetap mengerjakannya dalam situasi apapun, dalam ancaman sekalipun, dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap setia melakukannya. Orang-orang tidak mendapatkan kesalahan dalam hidup Daniel, tapi hanya satu, soal ibadahnya. Apa yang tadi kita baca. Lalu mereka datang kepada Darius dan mengajukan petisi kepada Darius. Raja, buat aturan sesuai undang-undang media Persia. Bahwa dalam berapa hari? 30 hari ke depan, iya kan? 30 hari, berapa hari? 30 hari ke depan, tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allahnya, kepada dewanya. Tidak boleh ada orang yang bermohon kepada dewanya, hanya kepada raja. Kalau ada, akan dihukum. Hukumannya dibuang ke kandang singa. Tapi dikatakan demi didengarnya Daniel. Betul kan? Demi Daniel mendengar peraturan itu. Dia kembali ke rumahnya. Dia naik ke atas kamarnya. Ada ruang doanya. Lalu dia membuka pintu jendelanya dan menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa berapa kali? 3 kali sehari. Orang bisa melakukan itu kelemahan Daniel. Tidak. Itu justru kekuatan Daniel.
ibadahnya kepada Tuhan, itulah kekuatannya. Orang ingin mencari kesalahan dengan ibadahnya, tapi pembelaan Tuhan itu sempurna. Waktu itu Daniel kemudian ditangkap, lalu diajukan kepada sang raja. Lalu raja itu, aduh, kenapa? Ya, kenapa Daniel? Ini orang yang luar biasa. Raja sampai tidak tega untuk menghukum Daniel. Betul kan? Tapi orang-orang memaksa. Raja, kau sudah menyatakan aturan. Akhirnya Daniel dibuang. Tapi sebelumnya dia katakan begini, Daniel, Tuhan yang kau sembah akan membelamu. Daniel dibuang. Apa yang terjadi? Subuh-subuh raja datang lalu berkata, Daniel, Daniel. Daniel berkata, ya Tuhan, ya Tuanku, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja Tuhan. Dan sejak itu raja berkata, tidak ada orang di seluruh kerajaan ini yang berani menyepelekan Allah Daniel. Amin. Jangan anggap sederhana ibadah. Jangan anggap sederhana doa. Tekunlah berdoa seperti Daniel. Ya, hal yang sederhana. Baca Alkitab, beribadah, merenungkan firman, berdoa. Ini adalah hal yang baik, hal yang positif yang harus dikembangkan. Di tahun 2025 ini untuk menjadi tangguh. Ya, hal ini sangat penting. Ibadahmu kepada Tuhan. Engkau bisa memberi, itu baik. Perpuluhan, persembahan, pembangunan, dan sebagainya. Itu memang baik. Itu memang kewajiban kita. Amin. Untuk rumah Tuhan. Tetapi doa, merenungkan firman, itu lebih utama. Jangan kita sepelekan. Yang penting kan saya sudah datang tiap hari Minggu ke gereja. Tunggu dulu. Daniel 3 kali sehari. Kita 3 kali sehari doa makan, doa bangun pagi, doa makan siang, pagi, makan siang, makan malam, doa sebelum tidur. Tidak, dia doa baik-baik, saudara. Dia doa, dia mempersiapkan diri, dia berdoa, datang pada Tuhan. Inilah kebiasaan baik yang harus kita kembangkan. Sehingga di tahun 2025 ini, kita diawali dengan firman Tuhan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Supaya kita tangguh menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.